Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda berhenti sejenak di tengah hiruk-pikuk kehidupan dan bertanya, di mana sebenarnya tempat terbaik bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan? Apakah di masjid yang megah, di tengah alam yang indah, atau mungkin di langit jauh di atas sana? Sebagian dari kita mungkin berpikir Tuhan terlalu besar untuk berada di satu tempat, dan itu benar. Namun ada satu tempat yang dijanjikannya sebagai singgasananya. Sebuah tempat yang lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Tempat itu, saudara-saudariku, bukanlah di luar diri kita. Ia berada di dalam, tersembunyi, dan seringkali kita lupakan. Tempat itu adalah hati kita. Ya, hati bukan hanya organ yang memompa darah, melainkan pusat spiritual, kunci untuk memahami diri kita dan pencipta kita. Hari ini, kita akan membuka tabir misteri ini. Kita akan menyelami makna terdalam dari sebuah pernyataan yang mungkin pernah Anda dengar. Hati adalah istana Allah. Ini bukan sekadar kiasan indah, melainkan sebuah rahasia besar yang menyimpan ketenangan, kedamaian, dan kebenaran hakiki. Hakikat hati dalam Islam. Hati dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia disebut sebagai qalb, yang secara harfiah berarti berbolak-balik. Ini adalah cerminan dari sifatnya yang dinamis, mudah berubah, dan sangat sensitif. Ia bisa sangat terang dan bercahaya, namun juga bisa gelap dan mati. Hati bukanlah sekadar organ fisik yang kita pelajari di sekolah, melainkan lebih dari itu. Ia adalah pusat kesadaran, tempat iman bersemayam, dan wadah bagi cahaya ilahi. Ia adalah kompas batin yang menunjukkan arah spiritual kita. Para ulama dan ahli tasawuf menjelaskan bahwa hati adalah raja dari seluruh anggota tubuh. Ketika hati baik, maka seluruh tubuh akan baik. Sebaliknya, ketika hati rusak, seluruh anggota badan akan ikut rusak. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kondisi hati. Kebaikan yang kita lakukan, sholat yang khusyuk, sedekah yang ikhlas, semua bermuara pada kualitas hati kita. Ia adalah sumber dari setiap perbuatan baik dan niat suci yang kita miliki. Setiap manusia lahir dengan hati yang bersih, fitrah yang suci, seperti lembaran putih yang belum terisi. Namun seiring berjalannya waktu dan interaksi dengan dunia, hati mulai diisi oleh berbagai coretan, baik yang baik maupun yang buruk. Lingkungan, pergaulan, dan segala hal yang kita lihat, dengar, dan rasakan, semuanya memberikan pengaruh pada hati. Inilah mengapa kita diperintahkan untuk selalu berhati-hati dalam memilih jalan hidup kita. Hati yang bersih adalah cermin yang memantulkan keindahan Allah. Ketika cermin itu berdebu, ia tidak bisa lagi memantulkan cahaya dengan sempurna. Debu-debu itu adalah dosa, kelalaian, dan penyakit batin yang kita biarkan menumpuk. Tanpa kita sadari, kita mungkin telah membiarkan debu-debu ini mengendap, hingga cermin itu menjadi buram dan gelap. Membersihkan hati bukanlah tugas yang mudah, tetapi sangat mungkin dilakukan. Ini membutuhkan kesungguhan, kesabaran, dan bimbingan yang benar. Hati yang bersih akan membawa ketenangan dan kedamaian yang tak tergantikan. Orang yang hatinya bersih akan merasakan kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan yang tergantung pada materi atau pujian orang lain. Dalam ajaran marifat, perjalanan spiritual dimulai dengan membersihkan hati. Kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan akal semata. Akal bisa membawa kita pada pemahaman konseptual, namun hati yang bersih akan membawa kita pada pengalaman langsung, pada kehadiran yang nyata. Inilah mengapa hati disebut sebagai pintu gerbang menuju tauhid, pemahaman akan keesaan Allah yang paling dalam. Memahami hakikat hati adalah langkah pertama untuk kembali kepada fitrah kita. Ini adalah pengingat bahwa setiap dari kita memiliki potensi untuk menjadi hamba yang dekat dengannya. Setiap dari kita memiliki istana Allah di dalam diri, dan tugas kita adalah menjaganya agar tetap suci, indah, dan layak untuk disinggahi oleh Sang Maharaja. Kunci untuk memahami tauhid. Tauhid pemahaman akan keesaan Allah bukanlah
sekadar pengucapan kalimat syahadat. Ia adalah sebuah pengalaman batin, sebuah keyakinan yang mengakar di lubuk hati. Hati adalah tempat di mana tauhid itu hidup dan bernafas. Tanpa hati yang bersih, tauhid hanya akan menjadi teori tanpa makna, sebuah pengetahuan yang tidak memberikan pengaruh mendalam pada perilaku dan jiwa kita. Di dalam hati yang bersih, keyakinan akan keesaan Allah begitu kuat. Kita tidak lagi ragu-ragu, kita tidak lagi mencari kekuatan atau pertolongan selain darinya. Hati yang bersih merasakan kehadiran Allah di setiap detak jantung, di setiap hembusan nafas. Ia melihat tanda-tanda kebesarannya di setiap ciptaan. Pohon yang bergoyang, awan yang bergerak, sungai yang mengalir, semua menjadi saksi bisu atas keagungannya. Perjalanan spiritual menuju tauhid yang murni dimulai dengan membersihkan hati dari segala bentuk kemusyrikan kecil maupun besar. Kemusyrikan tidak hanya menyembah berhala, tetapi juga bergantung pada selain Allah, takut pada makhluk lebih dari takut pada Sang Pencipta, atau berharap pada manusia lebih dari berharap padanya. Semua ini adalah kotoran yang menghalangi hati untuk mencapai tauhid yang sejati. Hati yang sakit oleh kemusyrikan akan selalu merasa gelisah. Ia akan selalu merasa tidak cukup, tidak aman, dan cemas. Ia akan selalu mencari pengakuan dari orang lain, mengejar kekayaan yang fana, dan takut kehilangan apa yang ia miliki. Ini karena ia tidak lagi bersandar pada satu-satunya zat yang maha kuasa dan maha pemberi. Ia telah menjadikan dunia ini sebagai Tuhannya. Dengan membersihkan hati, kita mengembalikan keperkasaan tauhid di dalamnya. Kita membiarkan hati kita hanya bergantung pada Allah semata. Ketika kita hanya bergantung padanya, kita tidak lagi takut pada kemiskinan, pada kegagalan, atau pada penolakan. Kita tahu bahwa segala sesuatu adalah ketetapannya, dan di dalam setiap ketetapannya ada kebaikan. Tauhid yang bersemayam di hati adalah sumber kekuatan yang tak terbatas. Ia membuat kita mampu menghadapi cobaan dengan sabar, bersyukur dalam nikmat, dan tetap teguh di jalannya. Ia membuat kita memahami bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan, dan bahwa tujuan hidup kita yang sejati adalah untuk kembali kepadanya dengan hati yang damai. Maka, marilah kita jadikan perjalanan hidup ini sebagai perjalanan untuk membersihkan hati kita. Mari kita kembalikan hati kita pada fitrahnya, agar ia layak menjadi singgasana tauhid yang murni. Karena hanya dengan hati yang bersih, kita bisa benar-benar merasakan manisnya iman dan keindahan berada di sisinya. Mitos dan realitas istana hati. Banyak orang salah memahami konsep hati adalah istana Allah. Sebagian menganggapnya sebagai kiasan puitis semata, tanpa makna praktis dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berpikir bahwa hal ini hanya berlaku bagi para sufi atau orang-orang yang telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi. Padahal pemahaman ini adalah realitas yang berlaku untuk setiap jiwa yang beriman. Mitos pertama adalah bahwa hati yang bersih harus bebas dari segala emosi negatif. Padahal hati yang bersih bukan berarti tidak pernah marah, sedih, atau merasa kecewa. Hati yang bersih adalah hati yang mampu mengendalikan emosi-emosi tersebut, tidak membiarkannya menguasai diri. Ia merasakan emosi, tetapi tidak larut di dalamnya. Ia mampu mengubah emosi negatif menjadi motivasi untuk berbuat lebih baik atau untuk memohon ampunan. Mitos kedua adalah bahwa membersihkan hati itu adalah proses sekali seumur hidup. Padahal ia adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan, sebuah perjuangan yang tiada henti. Hati manusia layaknya sebuah cermin yang akan selalu terkena debu kehidupan. Dosa-dosa kecil, kelalaian, dan godaan-godaan duniawi akan selalu mencoba mengotorinya. Oleh karena itu, membersihkan hati harus menjadi rutinitas harian, seperti halnya kita membersihkan rumah kita. Mitos ketiga adalah bahwa hati yang bersih hanya dimiliki oleh orang-orang saleh yang terlihat dari luar. Padahal tidak ada yang tahu isi hati seseorang selain Allah. Seseorang bisa saja terlihat sederhana dan tidak menonjol, namun hatinya begitu bersih dan dekat dengan Allah. Sebaliknya, seseorang bisa saja terlihat sangat religius, tetapi hatinya dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan. Inilah mengapa kita diperintahkan untuk tidak menghakimi orang lain.
Realitasnya, hati adalah medan perang. Medan perang antara kebaikan dan keburukan, antara nafsu dan akal, antara bisikan setan dan ilham dari Allah. Pemenang dari peperangan ini adalah mereka yang berhasil memenangkan hati mereka, menjadikannya benteng yang kokoh dari segala godaan. Mereka adalah orang-orang yang terus-menerus berjuang tanpa kenal lelah untuk menjaga kesuciannya. Memahami realitas ini akan membebaskan kita dari beban yang tidak perlu. Kita tidak perlu berpura-pura menjadi sempurna. Kita hanya perlu terus berusaha. Kita tidak perlu iri dengan orang lain, karena kita tahu bahwa perjuangan setiap orang berbeda. Kita hanya perlu fokus pada perjuangan kita sendiri, yaitu membersihkan hati kita sendiri. Dengan memahami realitas ini, kita menyadari bahwa setiap dari kita memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki hati yang bersih. Tidak peduli seberapa banyak dosa yang telah kita perbuat di masa lalu, tidak peduli seberapa jauh kita telah tersesat dari jalannya, pintu taubat selalu terbuka. Pintu untuk membersihkan istana hati kita selalu terbuka. Penyakit hati yang tersembunyi. Sama seperti tubuh, hati juga bisa sakit. Bedanya, penyakit hati tidak bisa dideteksi dengan alat medis. Penyakit ini menyerang jiwa, merusak hubungan kita dengan Allah, dan membuat kita menderita dalam keheningan. Penyakit hati seringkali tersembunyi, tidak terlihat oleh mata telanjang, bahkan oleh diri kita sendiri. Ia bersembunyi di balik senyum, di balik kesuksesan, di balik pujian. Salah satu penyakit yang paling berbahaya adalah iri, hasad. Iri adalah perasaan tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Iri membuat kita menderita, bukan karena kekurangan kita, tetapi karena kelebihan orang lain. Ia adalah racun yang menggerogoti jiwa, membuat kita selalu merasa tidak cukup dan tidak bahagia. Iri membuat kita lupa bahwa rezeki setiap orang telah diatur oleh Allah, dan bahwa kita seharusnya bersyukur atas apa yang kita miliki, bukan berhasrat pada apa yang dimiliki orang lain. Penyakit hati lainnya yang sering kita remehkan adalah dengki, ghibah. Ia lebih halus dari iri. Dengki adalah keinginan untuk mendapatkan nikmat yang sama seperti orang lain, tetapi seringkali dibarengi dengan hasrat untuk menjatuhkan atau merendahkan mereka. Dengki adalah penyakit yang lahir dari perasaan rendah diri dan ketidakpuasan. Ia membuat kita terperangkap dalam perbandingan yang tidak pernah ada habisnya, dan membuat kita lupa bahwa setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Namun, penyakit hati yang paling fatal adalah sombong, takabur. Sombong adalah perasaan bahwa kita lebih baik dari orang lain. Sombong adalah penyakit yang lahir dari kebodohan dan keangkuhan. Ia membuat kita lupa bahwa semua yang kita miliki hanyalah karunia dari Allah, dan bahwa tanpa rahmatnya, kita tidak memiliki apa-apa. Sombong adalah penyakit yang membutakan hati, membuatnya tidak bisa melihat kebenaran, dan membuatnya merasa tidak perlu bertaubat. Penyakit-penyakit ini adalah awan gelap yang menyelimuti istana hati kita. Mereka menghalangi cahaya Allah untuk masuk dan membuat hati kita menjadi gelap dan mati. Mereka membuat kita sibuk dengan urusan orang lain, alih-alih fokus pada perbaikan diri kita sendiri. Mereka membuat kita menjadi hamba dari ego kita, alih-alih menjadi hamba dari Allah. Mengenali penyakit-penyakit ini adalah langkah pertama untuk menyembuhkannya. Kita harus jujur pada diri sendiri. Kita harus berani melihat ke dalam hati kita dan mengakui bahwa kita mungkin memiliki salah satu dari penyakit ini. Hanya dengan pengakuan, kita bisa mulai proses penyembuhan dan kembali kepada jalan yang lurus. Maka, marilah kita jadikan introspeksi sebagai kebiasaan. Mari kita tanya diri kita setiap hari, apakah hati kita dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan, atau dengan iri dan kebencian? Karena hanya dengan hati yang bersih, kita bisa benar-benar merasakan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Gerbang utama pembersihan. Setelah mengenali penyakit hati, langkah selanjutnya adalah memulai proses penyembuhan. Gerbang pertama menuju penyembuhan hati adalah taubat. Taubat bukan hanya sekadar ucapan lisan, melainkan sebuah proses yang melibatkan seluruh jiwa dan raga.
Ia adalah pengakuan yang tulus atas kesalahan, penyesalan yang mendalam atas dosa yang telah diperbuat, dan tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Taubat adalah sabun pertama dan terpenting untuk membersihkan istana hati kita. Ia membersihkan segala kotoran dosa yang telah menempel. Tanpa taubat, hati kita akan semakin mengeras, sulit menerima kebenaran, dan jauh dari rahmat Allah. Taubat adalah tanda bahwa kita masih memiliki harapan, bahwa kita masih ingin kembali kepadanya, dan bahwa kita tidak ingin menyerah pada godaan setan. Ketika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, kita merasakan beban yang berat di dada kita terangkat. Kita merasakan kelegaan yang tak tergantikan. Ini adalah tanda bahwa Allah telah menerima taubat kita dan telah mulai membersihkan hati kita. Taubat adalah janji Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, betapapun banyaknya. Maka jangan pernah merasa terlalu kotor untuk bertaubat. Jangan pernah merasa terlalu jauh dari Allah. Pintu taubat selalu terbuka dan Dia selalu menunggu kita untuk kembali. Taubat adalah bukti cinta dan rahmat-Nya yang tak terbatas kepada hamba-hambanya. Taubat juga adalah proses introspeksi. Ketika kita bertaubat, kita harus merenung mengapa kita melakukan dosa itu, apa yang memotivasi kita, apa yang membuat kita tersesat. Dengan memahami akar masalahnya, kita bisa mencegahnya di masa depan. Kita bisa membangun pertahanan yang lebih kuat untuk melindungi hati kita. Maka jadikanlah taubat sebagai rutinitas harian. Sebelum tidur, renungkan dosa-dosa yang telah kita perbuat di siang hari dan mohon ampunan kepadanya. Dan ketika kita bangun di pagi hari, berjanji pada diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Taubat adalah jalan untuk kembali kepada fitrah kita, kepada kesucian hati kita, dan kepadanya. Nutrisi untuk hati. Jika taubat adalah sabun untuk membersihkan hati, maka zikir adalah makanan yang menutrisinya. Zikir atau mengingat Allah adalah amalan yang sangat penting untuk menjaga hati agar tetap hidup dan sehat. Hati yang tidak berzikir akan mati, mengeras, dan menjadi sulit untuk merasakan manisnya iman. Zikir tidak hanya terbatas pada ucapan lisan seperti Subhanallah, Alhamdulillah, atau Allahu Akbar. Zikir yang paling penting adalah zikir hati, yaitu mengingat Allah dalam setiap kondisi, di setiap tempat, dan di setiap waktu. Ketika kita sedang bahagia, kita mengingatnya. Ketika kita sedang sedih, kita mengingatnya. Ketika kita sedang kesulitan, kita mengingatnya. Zikir hati adalah cara untuk membangun hubungan yang tak terputus dengan Allah. Ia membuat kita merasa bahwa Dia selalu bersama kita, mengawasi setiap perbuatan kita, dan mendengarkan setiap doa kita. Perasaan ini membawa ketenangan dan kedamaian yang tak tergantikan. Ketika hati kita dipenuhi oleh zikir, tidak ada ruang lagi untuk penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, dan sombong. Zikir juga merupakan perisai yang melindungi hati dari bisikan setan. Setan tidak bisa mengganggu hati yang selalu mengingat Allah. Setan akan selalu mencari hati yang kosong, hati yang lalai, untuk menanamkan benih-benih keburukan. Maka, dengan berzikir, kita membuat benteng yang kuat di sekeliling hati kita. Maka, jadikanlah zikir sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Mulailah dengan zikir lisan, kemudian latih hati kita untuk selalu mengingatnya. Awalnya mungkin terasa sulit, tetapi dengan ketekunan, ia akan menjadi kebiasaan yang menyenangkan. Ia akan menjadi sumber kekuatan, ketenangan, dan kebahagiaan. Zikir adalah kunci untuk membuka pintu marifat, pengenalan yang mendalam kepada Allah. Semakin kita mengingatnya, semakin kita mengenalnya, dan semakin kita mencintainya. Zikir adalah jalan untuk kembali kepada fitrah kita, kepada kesucian hati kita, dan kepadanya. Melepaskan beban dari hati. Selain taubat dan zikir, ada satu kunci lagi untuk membersihkan hati, yaitu memaafkan. Hati yang dipenuhi dengan kebencian, dendam, dan kemarahan tidak akan pernah bisa bersih. Ia akan selalu merasa berat, terbebani, dan tidak tenang. Memaafkan adalah cara untuk melepaskan beban ini, untuk membebaskan diri kita dari penderitaan yang kita ciptakan sendiri.
Memaafkan bukanlah berarti melupakan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah melepaskan dendam, mengikhlaskan, dan tidak lagi membiarkan kesalahan orang lain menguasai hati kita. Memaafkan adalah hadiah yang kita berikan kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri kita dari penjara kebencian. Allah mencintai orang-orang yang mudah memaafkan. Memaafkan adalah salah satu sifatnya. Ketika kita memaafkan orang lain, kita meneladani sifatnya. Kita menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang baik, yang ingin kembali kepada fitrahnya, dan yang ingin memiliki hati yang bersih. Tentu saja, memaafkan bukanlah hal yang mudah. Terkadang, luka yang kita rasakan begitu dalam, dan kemarahan begitu kuat. Namun kita harus ingat bahwa memaafkan adalah sebuah proses. Kita bisa memulainya dengan hal-hal kecil, dengan memaafkan kesalahan-kesalahan kecil, dan secara bertahap kita bisa belajar untuk memaafkan hal-hal yang lebih besar. Dengan memaafkan, kita membuka pintu rahmat Allah. Kita menunjukkan bahwa kita layak untuk dimaafkan karena kita telah memaafkan orang lain. Memaafkan adalah jalan untuk kembali kepada fitrah kita, kepada kesucian hati kita, dan kepadanya. Menjaga kualitas hati. Setelah membersihkan hati, langkah selanjutnya adalah menjaganya agar tetap bersih. Salah satu cara terbaik untuk menjaga kualitas hati adalah dengan husnuzan atau berprasangka baik. Berprasangka baik kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Husnuzan adalah perisai yang melindungi hati dari penyakit-penyakit yang mematikan. Berprasangka baik kepada Allah adalah fondasi dari semua kebaikan. Kita harus yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita, bahkan ketika kita sedang diuji. Kita harus yakin bahwa setiap musibah yang menimpa kita adalah caranya untuk menguatkan kita. Kita harus yakin bahwa setiap doa kita akan dijawab, meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berprasangka baik kepada diri sendiri adalah cara untuk menjaga semangat. Kita harus yakin bahwa kita memiliki potensi untuk menjadi lebih baik, untuk bertaubat, dan untuk kembali kepadanya. Kita tidak boleh membiarkan diri kita terjebak dalam keputusasaan atau merasa tidak berharga. Kita harus yakin bahwa Allah telah menciptakan kita dengan tujuan yang mulia. Dan yang tak kalah penting, berprasangka baik kepada orang lain. Kita tidak boleh menghakimi orang lain berdasarkan apa yang kita lihat atau dengar. Kita tidak tahu isi hati mereka. Kita harus selalu berpikir bahwa ada alasan di balik setiap perbuatan mereka, dan bahwa mungkin saja mereka memiliki niat yang baik. Dengan berprasangka baik, kita akan lebih mudah memaafkan dan lebih mudah untuk mencintai. Husnuzan adalah praktik yang membutuhkan kesadaran dan latihan. Ini adalah cara untuk mengubah pola pikir kita dari negatif menjadi positif. Ini adalah cara untuk mengubah hati kita dari tempat yang penuh dengan kecurigaan menjadi tempat yang penuh dengan cinta. Dengan husnuzan, kita akan merasa lebih damai dan lebih bahagia. Kita tidak akan lagi membiarkan diri kita terperangkap dalam kebencian atau iri hati. Kita akan lebih fokus pada kebaikan, baik pada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Merasakan kehadiran ilahi. Ketika hati kita sudah bersih, ketika kita telah membersihkannya dari segala penyakit dan melindunginya dengan husnuzan, maka saat itulah kita akan mulai merasakan kehadiran ilahi. Pengalaman ini bukanlah hal yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia adalah sebuah pengalaman batin, sebuah perasaan damai yang tak tergantikan. Kita akan mulai melihat tanda-tanda kebesarannya dimanapun kita berada. Kita akan merasa bahwa Dia selalu bersama kita, mengawasi kita, dan mendengarkan kita. Kita akan merasa bahwa kita tidak pernah sendirian, bahwa Dia adalah satu-satunya pelindung kita, dan bahwa kita bisa bersandar padanya dalam setiap kondisi. Pengalaman ini akan mengubah hidup kita. Kita tidak lagi mencari kebahagiaan dari hal-hal yang fana. Kita tidak lagi bergantung pada manusia. Kita tidak lagi takut pada kematian. Kita tahu bahwa kebahagiaan sejati hanya datang dari Allah, dan bahwa tujuan hidup kita yang sejati adalah untuk kembali kepadanya dengan hati yang damai. Pengalaman ini akan membuat kita menjadi lebih baik. Kita akan lebih mudah untuk bersyukur. Kita akan lebih mudah untuk memaafkan.
Kita akan lebih mudah untuk mencintai. Kita akan menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Kita akan menjadi pribadi yang mencintai Allah dan mencintai sesama. Pengalaman ini adalah janji Allah untuk orang-orang yang membersihkan hati mereka. Ia adalah hadiah terindah yang bisa kita dapatkan dalam hidup ini. Ia adalah bukti bahwa perjuangan kita tidak sia-sia dan bahwa Allah selalu menghargai setiap usaha kita. Maka, marilah kita jadikan perjalanan ini sebagai perjalanan untuk mencapai pengalaman ini. Marilah kita bersihkan hati kita, dan kita akan melihat bagaimana Allah akan memenuhi hati kita dengan cahayanya. Menjadi penjaga istana hati. Setelah kita berhasil membersihkan hati dan merasakan kehadiran ilahi, tugas kita belum selesai. Tugas kita selanjutnya adalah menjadi penjaga dari istana hati kita. Menjaga hati dari godaan setan, dari penyakit-penyakit yang mungkin kembali, dan dari pengaruh-pengaruh buruk dari dunia luar. Menjadi penjaga istana hati adalah sebuah komitmen. Komitmen untuk selalu berzikir, untuk selalu bertaubat, dan untuk selalu berprasangka baik. Ini adalah komitmen untuk selalu belajar, untuk selalu bertumbuh, dan untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Menjaga istana hati juga berarti menjaga pergaulan. Kita harus berhati-hati dalam memilih teman dan lingkungan. Kita harus mencari teman-teman yang mengingatkan kita kepada Allah, yang memotivasi kita untuk berbuat baik, dan yang membantu kita dalam perjalanan spiritual kita. Dan yang terpenting, menjaga istana hati berarti tidak pernah merasa puas. Kita harus selalu merasa bahwa kita bisa menjadi lebih baik. Kita harus selalu merasa bahwa masih banyak hal yang bisa kita pelajari. Kita harus selalu merasa bahwa masih banyak yang bisa kita berikan. Karena perjalanan ini adalah perjalanan seumur hidup. Perjalanan untuk kembali kepada fitrah kita, kepada kesucian hati kita, dan kepadanya. Dan dalam perjalanan ini, hati kita adalah peta, kompas, dan tujuan kita. Maka marilah kita bersumpah untuk menjadi penjaga yang setia dari istana hati kita. Marilah kita berjanji untuk menjaganya dengan segala yang kita miliki. Karena hanya dengan hati yang bersih, kita bisa kembali kepadanya dengan damai. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, perjalanan membersihkan hati ini adalah perjalanan terpenting dalam hidup kita. Ia bukan tentang menjadi orang yang sempurna, melainkan tentang menjadi orang yang tidak pernah menyerah. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Setiap detak jantung yang kita miliki adalah kesempatan baru untuk bertaubat, untuk berzikir, dan untuk kembali kepadanya. Mari kita jadikan hari ini sebagai hari pertama dari perjalanan kita yang baru. Mari kita berkomitmen untuk membersihkan hati kita, satu persatu, dari segala penyakit yang membebani. Mari kita isi hati kita dengan zikir, dengan taubat, dan dengan husnuzan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mohon Anda untuk membagikannya kepada orang-orang yang Anda cintai. Siapa tahu, mungkin video ini adalah jawaban atas doa-doa mereka. Dan mari kita berkomentar di bawah satu hal yang akan Anda lakukan hari ini untuk membersihkan hati Anda. Saya ingin mendengar kisah Anda. Semoga Allah selalu membimbing kita, melindungi hati kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang kembali kepadanya dengan hati yang damai. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.